Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Riri. Selamat datang. Ya, hari ini kita akan kita memulai semester 6 untuk bab yang terakhir, yaitu bab 4 barisan dan deret. Kalau lagi bawa buku bisa dibuka bukunya sekaligus melihat-lihat. Gitu ya. Oke, kita mulai aja. Ya, kita mulai Mbak ya. Oke, barisan dan deret yang pertama, kita mengenal tentang notasi sigma. Ya, bab 4 Mbak. Ya, kelas 3 bab terakhir, bab 4. Sorry, tak pikir bab 3 tadi. Oke. Jadi, notasi sigma yang pertama yaitu menyatakan suatu penjumlahan dengan notasi sigma. Nggak tahu ini sudah dibahas atau belum di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 1 atau 2, tapi rasanya belum. Jadi kalau saya mempunyai bilangan seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100, berurutan Mbak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Ini bisa saya tulis dengan lambang seperti ini, sigma. Sigma ini seperti E. Seperti E tapi garisnya lurus-lurus gini. Ini lambang sigma pokoknya. Bentuknya pasti seperti ini, E. Seperti huruf E. Nah, sigma ini kalau digambar itu ada angka di atasnya dan ada angka di bawahnya, serta ada bilangan di sebelah kanannya. Jadi bentuknya sigma pasti seperti ini. Ya. Bentuknya sigma pasti ada angka di bawah, ada angka di atas, dan ada angka di sebelah kanannya. Oke. Cara membacanya adalah membaca lambang ini adalah sigma n untuk n sama dengan 1 sampai dengan 100. Maksudnya adalah sigma n, jadi sigma bilangan bilangan yang ada di kanannya dibaca dulu. Sigma n dari n sama dengan 1 yang di bawahnya hingga n sama dengan 100 hingga 100. Oke, dari n sama dengan 1 hingga 100. Nah, contohnya adalah nyatakan penjumlahan berikut dengan notasi sigma. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Kotia. Ya, nyatakan penjumlahan berikut dengan notasi sigma. Yang pertama, saya punya deretan bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Nah, kalau dilihat ini adalah angka-angka perkalian dari 3. Benar kan ya? Ini kan 3 ke 6, 9, 12, 15. Ini kan sama dengan 3 kali 1 ditambah 6 ini 3 kali 2, 9 ini 3 kali 3, 12 ini 3 kali 4, dan seterusnya. Ya kan? Ini angka yang berurutan, yang ada polanya. Seperti itu. Nah, maka kita lihat penyelesaian yang di bawah. Penyelesaiannya, angka-angka seperti ini bisa saya tulis menjadi sigma 3K. Sigma 3K. Karena ini tadi kelipatan 3 bilangannya, maka saya tulis 3K. Dengan K dari 1 sampai 8. Dari K sama dengan 1 hingga 8. K dari 1, karena ini kan saya mulai dari 3, maka 3 kali K. 3K kan, 3 kali K. K nya dimulai dari apa? 1.
dari 3 kali 1 hingga 3 kali 8. Maksudnya seperti itu. Membacanya adalah sigma 3K dari K untuk K sama dengan 1 hingga 8. Nah, kenapa 8? 8 ini karena bilangan terakhirnya adalah 24. Tadi kan perkalian 3 loh, Mbak. 24 ini berarti 3 dikali 8, ya kan? Ini kan 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 hingga 24. 24 itu 3 kali berapa? 3 kali 8. Jadi dari K sama dengan 1 hingga 8. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh yang B biar lebih paham ya. Nah, B ini ada setengah ditambah 2/3 ditambah 3/4 ditambah titik-titik 3 ini artinya dan seterusnya hingga 11/12. Penyelesaiannya seperti apa? Maka ditulis sigma. Nah, ini kan bilangannya ini kan mesti yang atas ini yang atas ini lebih kurang 1 dari yang bawah. Artinya yang bawah lebih besar 1 angka daripada yang atas. Benar kan? Yang bawah lebih besar 1 angka dari yang atas. Oh, It's okay. No problem. Lebih besar 1 angka daripada yang atas. Nah, can I? it's okay. No problem. Just call phone. Oh, you do experiment? Yeah, just add something. Okay. Do you need AC? Only one. I feel cold. No. Okay. Oke, saya ulangi lagi ya. Maka yang B ini bilangan yang di bawah ini kan lebih besar 1 angka daripada yang di atas. Ya kan? Nih, 1 2, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 hingga 11/12. Maka bilangan yang bawah ini lebih besar 1 angka daripada yang atas. Nah, kita lihat penyelesaian yang B. Maka sigma ini bisa saya tulis sigma K. K ini kan sebuah bilangan tadi, per K plus 1. Karena yang bawah lebih besar 1 angka daripada yang atas, ya kan? Maka K per K plus 1 dari K sama dengan 1, dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 11. Begitu. Nah, ini main logika sebenarnya. Main logika. Gimana caranya kita bisa memodelkan suatu deretan bilangan barisan seperti ini menjadi sebuah rumus sigma seperti ini. Ini kan? Ya, bisa dipahami. Maka kita bisa baca sigma K per K plus 1 dari untuk K sama dengan 1 hingga 11. Jadi deretan bilangan seperti ini kita bisa tulis seperti ini. Ini hanya menuliskan sebuah deretan bilangan seperti ini. Cara penulisan yang lain adalah sigma ini. Begitu. Nah, kita bisa lihat contoh yang C. C ini adalah X Y kuadrat plus X kuadrat Y pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3. Nah, ini sudah kelihatan ya polanya ya. Polanya adalah X nya kan dimulai dari pangkat 1, Y nya dimulai dari pangkat 2. Kan seterusnya X nya jadi pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4. Oke, oh ini salah ini, sorry, ini saya coret 1. Ya, 1 aja mbak. Dilihat yang bawah, yang bawah ini. Nah, ini kan X nya nggak double ya, beda dengan yang atas. Yang ini yang benar. Nah, maka
Kan dari X nya 1, X nya jadi 2, X nya jadi 3 sampai X11. Y nya dari 2, 3, 4 sampai 12. Maka sigma bawahnya kepotong. Ini gimana saya kalau menaikkan? Bentar. Nah, maka sigma untuk X sama dengan K, untuk X pangkat K, Y pangkat K plus 1 dimulai dari K sama dengan 1 hingga 11. Begitu ya. Sama, cara menyelesaikan ABC sama. Kenapa 11? Karena nilai yang akhir kan X pangkat 11 dan Y pangkat 12. Ya kan? Karena X nya pangkat K terakhir kan 11, jadi sampai 11. Kalau 12 nanti yang Y, karena soalnya 11 mbak, X nya kan sampai 11, Y nya 12 kan K plus 1 kan, ya kan, K nya dimulai dari 1. Nah 1 plus 1 2. Kalau lihat pertamanya X nya kan pangkat 1, Y nya sudah pangkat 2, ya kan, X nya pangkat 1, Y nya sudah pangkat 2. Nah maka yang terakhir kan X nya pangkat 11, Y nya pangkat 12. Nah kan selisih 1 nih, Y nya selalu lebih besar satu angka. Maka X pangkat K, K nya sampai 11 karena X nya sampai 11. Dan Y nya K plus 1. Karena saat X nya 1 di sini, Y nya 2. Ya kan, X dan Y kan tidak sama. Seperti itu ya. Oke, kita next berikutnya. Nah, tadi sudah tahu ya cara menuliskan sigma, pengertian sigma itu seperti apa. Nah, kita sekarang tentang nilai penjumlahan dalam notasi sigma. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan? Sekarang dibalik. Tadi dari angka yang panjang, deretan bilangan yang panjang menjadi menuliskan sebuah sigma. Sekarang dibalik. Bagaimana dari sigma menjadikan deretan angka yang panjang? Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma berikut. A. Sigma Z kuadrat Z sama dengan 5 untuk Z sama dengan 5 hingga 15. Nah tadi kan menuliskan angkanya ya dari yang panjang seperti ini menjadi sigma. Sekarang dibalik, dari sigma menjadi angka yang panjang. Coba kita telah pelan-pelan aja. Ini kan Z kuadrat, fungsinya ini yang ini, fungsinya Z kuadrat kan fungsinya Z kuadrat. Nah Z nya dimulai dari berapa? Z nya dimulai dari 5 hingga 15. Ya maka 5 kuadrat kan, karena Z kuadrat, Z nya dimulai dari 5, maka 5 kuadrat hingga 15. Oh sampai 15, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kan? Ini kan fungsinya Z kuadrat, Z nya dimulai dari 5 hingga 15 ya, jadi 5 kuadrat kan, Z kuadrat maka 5 kuadrat sampai 15, 5, 6, 7, 8 sampai 15 kuadrat semua karena fungsinya Z kuadrat. Nah karena fungsi dari sigma itu adalah penjumlahan, jadi saat Z kuadratnya 5 kuadrat, kemudian itu dijumlah, ditambah dengan Z kuadrat untuk yang berikutnya Z6, ditambah Z sama dengan 7, ditambah Z sama dengan 8, ditambah terus sampai 15. Nah ini yang bawah ini penjabaran aja.
Ini kan 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64 dan seterusnya hingga 15 kuadrat 225. Hasilnya 1210. Ya kan? Oh iya, di soal itu ditanyakan hasilnya, Mbak. Ditanyakan hasilnya. Kalau di soal itu nggak perlu nggak perlu penjabarannya. Kalau di soal pilihan ganda tinggal berapa hasilnya gitu aja. Gitu. Oke ya, ini paham kan? Yang A. Coba kita lihat yang B sekarang. Nah, B sigma dari 2P plus 3. P nya dimulai dari 1. P nya dimulai dari 1 hingga 5. Ya kan, maka 2P plus ini gini, tak kotai biar kelihatan bedanya. Yang kan kelihatan kan? Nah, ini kan fungsinya ini ya, di penyelesaian yang B ya, sigma 2P plus 3 untuk P sama dengan 1 hingga 5. Nah, P nya yang diganti angka 1 sampai 5. Jadi 2 kali 1 ditambah 3 ditambahkan 2 kali 2 ditambah 3. Kan P nya diganti terus nih, dari 1 hingga 5. Oke, saya ulang lagi ya. Kan 2P plus 5. Sebentar. P nya diganti terus dari 1 hingga 5. Karena P sama dengan 1 hingga 5. Dijabarkan seperti berikut. Tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya 45. Paham ya? Nah, kalau tadi kita memulai dari barisan deret angka yang panjang, dijadikan notasi sigma. Sekarang dibalik dari sigma menjadi angka yang panjang seperti berikut. Gimana? Oke ya. Nah, sekarang next. Nah, ini sifat-sifat notasi sigma. Kalau di buku coba dilihat, ini di halaman awal-awal kok. Untuk bab 4 yang bab awal-awal. Ini ada di buku. Jadi bisa dipelajari. Nah, sifat-sifat notasi sigma. Saya bacakan artinya aja. Nah, kalau ada gambar seperti berikut. Sigma dari UK plus VK. UK ini sebuah fungsi yang kayak tadi ya, kayak X kuadrat, kayak Y kuadrat kayak tadi, ditambah VK. Kalau fungsinya dijumlahkan terus di sigma, ini sama dengan sigma dari fungsinya itu sendiri-sendiri, jadi bisa dipisah. Terus kalau ada perkalian, sigma
dari C ini sebuah konstanta dikalikan fungsi, maka konstantanya bisa dikeluarkan, angkanya bisa dikeluarkan. Jadi fungsinya aja yang dipakai sigma, nanti terakhirnya baru dikali konstanta gitu, dan seterusnya. Ini tidak perlu saya jabarkan, terlalu detail, bisa dilihat di buku. Nah, kita lihat contohnya aja. Oke, kita lihat contohnya saja. Nah, yang pertama, tentukan nilai dari sigma K sama dengan 1 hingga 3 untuk fungsi K kuadrat plus 3K. Nah, ini contoh soalnya ya. Sigma K kuadrat plus 3K. Berarti kalau kan ini K ya, ada sebuah variabel, sebuah huruf atau variabel. Yang dirubah variabelnya apa? Kita lihat di sini. Oh, K. Yang dirubah itu K. K-nya sama dengan 1 hingga 3. Jadi K ini akan diganti 1, 2, dan 3. Begitu ya. Nah, maka lihat penyelesaian cara pertama. K-nya akan diganti 1, 2, dan 3. K-nya yang pertama 1 kan? 1, berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Ini kan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1, yaitu. Nih, kemudian dijumlah lagi. K-nya sekarang sama dengan 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Dijumlahkan, sekarang K-nya berapa? 3. Yang terakhir 3 kuadrat plus 3 kali 3. Ya kan? Jadi K-nya dari 1 hingga 3. Jadi 1, 2, 3 sama dengan, nah ini tinggal penjumlahan aja. 4 plus 10 ditambah 18, 32. Nah, atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua, kita pisah sendiri-sendiri. Jadi ini kan penjumlahan. Tadi kan ada sifat kalau penjumlahan sigmanya bisa dipisah. Dipisah seperti apa? Dipisah seperti ini. Nah, K kuadrat sendiri ditambah 3K sendiri sigmanya. Dengan batas yang sama, K sama dengan 1 hingga 3, K sama dengan 1 hingga 3. Jadi K-nya yang kuadrat ini dirubah 1, 2, 3. 1, 2, 3 dikuadratkan ditambah 3K ya, berarti 3 kali 1. Kemudian K-nya 2, 3 kali 2. Kalinya 3, 3 kali 3. Ya, dan hasilnya ternyata sama, 32. Oh, hasilnya sama. Ya sudah, berarti terbukti rumusnya. Ini cuma membuktikan rumus. Mbaknya mau pakai yang cara 1 atau cara 2, it's okay, semuanya bisa, tidak ada masalah. Gitu. Kalau saya juga cara 1, karena tidak perlu dirubah. Sama saja, mau pakai 1, 2 boleh. Nanti bisa dilihat cara-cara yang lain seperti yang tadi ya, tabel tadi. Tabelnya ada di buku tadi, bisa dibuka di buku. Nah, ini cuma membuktikan rumus. Oke, kita coba pembuktian rumus yang kedua. Sebentar, saya cek habis ini. Oh, pembuktian rumus yang ketiga. Oke. Pembuktian rumus yang kedua. Nah, tadi kan ada buktikan bahwa, ya, contoh yang kedua, buktikan bahwa sigma untuk 5 ini kan angka ya, 5 dikali 5P plus 6. Jadi fungsinya 5 dikali 5P plus 6 itu sama dengan sigma dari ini, dari P sama dengan 2 hingga N, sama dengan sigma 5P plus 11, P nya sama dengan 1 hingga N min 1. Ini cuma pembuktian aja gitu. Coba kita lihat.
Loh, ini 5-nya kemana nih kok hilang? Sebentar. Oh iya, 5B plus 5B plus 5 plus 6. Loh. Oh, ini 5-nya enggak ada. Ini kan pas 5B plus 5. B nya 1, 5 plus 11. Oh iya. Ya, ini cuma pembuktian rumus saja. Jadi pembuktian rumus yang tabel-tabel berikut. Ini loh yang nomor 3A. Pembuktian rumus yang 3A. Cuma pengen membuktikan bahwa rumus itu bisa berlaku gitu. Nah, tapi jadi seperti ini. Inti dari sigma ini, saya cuma pengen mengajarkan bahwa mbak-mbaknya bisa paham bagaimana sigma ini bisa berfungsi. Ini kan cuma membuktikan rumus. Ya toh. Nah, sekarang coba saya kasih soal. Oh, ini pembuktian juga. Enggak masalah. Si 4P min 1. Oh, ini dikeluarkan. Nah, ini dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma buktikan bahwa ya, cuman buktikan. Sekarang coba saya pakai whiteboard. Nah, gini. Saya punya soal. Saya kasih soal ya, Mbak ya. Sigma K plus 5. Aduh, internet loss. Oke, saya ulangi lagi. Sigma K plus 5 dari K sama dengan 1 hingga 3. Maka ini berapa? Coba dihitung. Ya, selamat malam Mbak Wiwi. Silakan bergabung. Loh, ada yang 21, ada yang 20. Bahas bab 4, Mbak. Barisan dan deret. Masih membahas sigma kok. Sama dengan 1 ini, Mbak. Sama dengan oke ya. Nah, coba saya bahas di sini. Maka hasilnya adalah kan K plus 5 dari 1, berarti 1 plus 5 tambah
2 plus 5 ditambah 3 plus 5, maka sama dengan 6 plus 7 plus 8 sama dengan 21. Ya, notasi sigma seperti berikut. Aduh, paham ya? Oke. Nah, saya coba kasih soal yang agak susah. Sigma K sama dengan 1 hingga 3 K pangkat ini ya, sigma dari K pangkat K plus 1 dari K sama dengan 1 hingga 3. Berapa hasilnya? Berapa? Oke, kita cek ya. Ini kan K pangkat K plus 1. Ini K pangkat loh mbak, K pangkat K plus 1. Nah itu berarti 1 pangkat 1 plus mepet 1 plus 1 tambah 2 pangkat 2 plus 1 tambah 3 pangkat 3 plus 1, berarti 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4, berarti 1 kuadrat 1, 2 pangkat 3 8 tambah 3 pangkat 4, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Ini berapa? 90. Oke. Berarti sudah paham ya. Yang penting sudah paham bagaimana mentransformasi, merubah dari sigma seperti ini menjadi angka seperti ini.
gitu. Masalah selisih 1 atau selisih 2 itu kan cuma penghitungan aritmatika ya. Yang penting sudah paham, alhamdulillah. Nah sekarang kita ganti, ini kan dari sigma ke deretan. Nah gimana kalau dari deretan angka ke sigma? Saya rubah ya, sekarang dirubah ke sigma. Saya punya soal 2 plus 4 plus 6 plus 8. Kalau dirubah sigma jadi gimana? Dirubah sigma ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Fungsinya dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Berapa? Ya apa? Sigma apa ini? Ini loh mbak, yang ini loh, yang ini fungsinya dulu. K plus 2. Oke. Yang lain pakai K aja, pakai K. Boleh pakai K, boleh pakai X, wis sembarang wis. Ini apa? Apanya digeser? Ini sudah di atas sendiri nih. Oke ya, saya bahas ya. Ini kan gini, sigma. Nah fungsinya adalah, ini kan lihat angkanya ini kan kelipatan 2 kan, 2 itu. Nah berarti ini saya tulis 2K, dari K sama dengan 1 hingga 4. Ini siapa? Aduh. Kalau K kuadrat ya nggak bisa mbak. Nanti jadinya berapa? 8, 3, 6 ini kan nggak bisa dikuadratkan. Maksudnya nggak bisa diakarkan kan? Ini kan perkalian 2, 4, 6, 8. Ya kan? Saya kasih contoh lagi yang gampang. 3 plus 6 plus, iya mbak nggak apa-apa, 9 plus 12.
Mbak Wiwi itu tiga kali K Mbak, bukan 3 pangkat Mbak. Itu artinya pangkat kalau Mbak Wiwi ngasih tanda caping itu. Kalau kali tandanya bintang. Ya, bintang itu kali. Yang atasnya angka 8 tuh Mbak. Ya, wis, bener semua. Jawabannya bener semua, gak ada yang salah. Ini 3 K. Ini K sama dengan 1. Ini 4. Yes, benar semua. Nah, sekarang coba lagi. Terakhir. Ya, tanya apa Mbak Santi? Mumpung nggak lanjut. Ya, benar. Betul sekali. Oke, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Ada ya. Sekarang tak kasih contoh. Wis, gampang-gampangan aja. 2 plus 3 plus 4. Aduh, kepanjangan. Loh, ini gampang ya. Barisa 3 sigma K sama dengan 1 atau K. Wah, Pak Wiwi bener, Mbak Riri bener. Come home. Ya, coba dicermati lagi. Ini kan angkanya mulainya 2 ya. Kalau 1K atau K, ini kan kalau K sama dengan 1 ya. Ini kan K sama dengan 1. Kalau ininya sama dengan 3. Kalau ini K, kalau ini gini ya. Ini kan hasilnya 1 ditambah 2 tambah 3. Ya kan? Karena K-nya mulainya 1. Kalau seperti ini 1 sama 3, 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau pengen pakai K bisa, tapi ini yang diganti. Maka kalau pengen pakai K, ini diganti 2, diganti 4, maka hasilnya 2, 3, 4. Ini benar atau
atau ini juga benar. Nah, sama, dua-duanya benar. Ini benar, ini juga benar. Tapi yang beda apa? Bedanya di sini ya. Kalau cuman K, berarti K-nya harus dimulai dari 2 hingga 4. 2, 3, 4. Kalau mulainya dari K sama dengan 1 hingga 3, maka harus K plus 1. Karena kan 1 tambah 1 2. Terus 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 1 4. Begitu. Paham? Tandanya kan enggak? Oke, jadi K itu bisa dimulai dari 1 atau angka berapapun. K itu bisa mulai 1 atau 2 atau 3 boleh. Ya, K itu bisa dimulai dari angka berapa saja. Nah, yang pasti kelipatan K itu 1. Kelipatan sigma itu 1. Jadi misal dimulai dari 3, ya 3, 4, 5 misal, dan seterusnya. Kalau dimulai dari 2, ya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dimulai 1, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Dua-duanya betul. Oke, nah, ada yang nggak paham? Paham semua ya? Gampang. Kita kembali ke materi. Oh, ternyata sudah habis. Ya, saya ulangi lagi dari contoh-contoh aja. Contoh-contoh, mbak-mbaknya lagi cerdas hari ini, lagi bersemangat sekali. Jadinya saya dengan gampangnya menyampaikan materi. Kita ulangi lagi ya. Nah, kalau saya mempunyai sigma K plus 5 dengan K plus 1 hingga 3, maka artinya adalah 1 plus 5, karena K-nya diganti 1 hingga 3. Ya, K-nya diganti 1 hingga 3. 1 plus 5 ditambah K-nya 2 sekarang, 2 plus 5 ditambah 3 plus 5. Oke, nah, sama dengan 6 plus 7 plus 8, hasilnya 21. Itulah. Sekarang contoh yang kedua. Saya punya sigma K pangkat K plus 1. K-nya dari 1 hingga 3. Maka 1 pangkat 1 plus 1, karena K-nya diganti 1 hingga 3. Ya kan, 1 plus 1, 2 plus 1, 3 pangkat 3 plus 1. Dijumlahkan hasilnya 90. Nah, paham ya? Yang diganti yang ada K-nya aja. Misal huruf K ini saya ganti X, K-nya saya ganti X, ya X, K-nya diganti X, jadi X, nggak ada K lagi.
Jadi K atau huruf apapun, atau simbol apapun, atau variabel apapun yang digunakan, ya kita mengikuti itu. Entah itu P, entah itu K, entah itu Q, ya apapun hurufnya itu sama saja. Intinya adalah saat kita mempunyai sigma dan ada fungsi di sebelah kanannya, dan kita lihat bawahnya, di bawahnya sigma ini apa hurufnya? K, P, Q, X, apapun itu, berarti yang di sebelah kanannya ini fungsinya ini akan diganti seiring jumlah sigmanya. Misalnya ini K sama dengan 1 sampai 3, ya berarti K nya diganti 1 hingga 3. Nah, mau diganti P sama dengan 1 hingga 3, ya berarti yang ada P nya di sebelah kanan ini diganti 1 hingga 3 ya. Nah, kita sudah paham dari sigma dijabarkan. Sekarang bagaimana caranya dari deretan ke sigma? Dari deretan ke sigma, saya punya 2, 4, 6, 8. Sigmanya berapa? Gampang sekali. Kita pakai 2K. K sama dengan 1 hingga 4. Karena 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Jadinya ini. Terus saya punya 3, 6, 9, 12. Sigma 3K. Dari K sama dengan 1 hingga 4. 3, 6, 9, 12. Saya punya 2, 3, 4. Bisa jawab seperti nomor 1 ini atau nomor 2 ini. Sama-sama betul dua-duanya. Oke. Ada yang tanyakan? Ya, materi hari ini adalah mengenal sigma, bagaimana mentransformasikan dari deretan angka seperti ini menjadi sigma, bagaimana merubah dari sigma menjadi angka. Itu materi kita hari ini. Yang atas 100, ya sampai 100 berarti Mbak. Oke. Karena ada yang meminta dari angka jadi sigma. Bye. Dari angka ke sigma. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya punya 2, 4, 6, 8. Bagaimana memperhatikan sigmanya? Sigmanya jawaban paling gampang. Oh, ini kan kelipatan angka 2, 4, 6, 8. Ya kan? Gini loh. Ini kan 2 ini kan angka pertama. 4 ini angka kedua. 6 ini angka ketiga kan? Deretan angka ketiga. 8 ini angka keempat. Di dalam deretan ini loh. Ini kan angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Ya, ini ada hubungannya apa? Oh, ternyata ini perkalian 2. Lihat, angka pertama hasilnya 2, angka kedua 4, 3, 6, 4, hasilnya 8. Oh, berarti ini perkalian 2. 2 kalinya sigma, 2 kalinya variabel. Oh, berarti 2 kali K. K-nya dari 1 hingga 4. K-nya dari 1 hingga 4. 2 kalinya. Begitu juga yang ini. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Oh, kelipatan angka 3. 3K. K-nya dari 1 hingga 4. Oke. Dan ini 2, 3, 4. K-nya kan tadi memulainya dari K sama dengan 1. Oke, boleh. K sama dengan 1 hingga 3. Berarti ini apa? K plus 1. Karena 1 dimasukkan, 1 plus 1 2. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. Plus 3 plus 4 ya. Nah,
Sekarang karena sudah paham semua, ini tugas 1. Ini ada di buku, Mbak. Ada di buku. Nomor 1 AB, nomor 2 CD, nomor 3 yang E. Kalau nggak mau lihat di sini bisa dilihat di buku. Sama. Karena ini saya juga sedang di luar. Tak bawa charger laptop juga. Sama. Di buku, waduh saya nggak bawa bukunya, Mbak. Di foto aja dulu nih. Nomor 1 yang AB, nomor 2 yang CD, nomor 3 yang E. Mungkin ada yang bisa dibantu. Oh itu 123, 124 dibantu Mbak Wiwi. Batas kapan? Minggu depan ya. Mumpung belum ada yang ngasih tugas. Seminggu aja. Minggu depan ketemu saya lagi kan. Minggu depan, Mbak. Ini lo gampang, tadi kan sudah paham. Sama persis. Loh, kok bisa masih numpuk? Kan ini hari pertama. Oh, ya wis, mumpung belum banyak lah. Ini gampang kok, Mbak. Cuman 5 nomor. Oh iya, 5 nomor. Tadi saya bahas 5 soal loh. Selesai dalam waktu 15 menit. Oke ya. Sudah ditulis, sudah dicatat. Oke, kalau begitu hari ini sampai di sini. Ya, nanti PPT-nya saya upload di Facebook. Terang aja. Besok, Ding. Besok saya upload di Facebook. Bye. Loh, nomor 1 nyari Sigma. Yang dari deretan ke Sigma tadi loh, Mbak. Ya, yang nomor 2 sama 3 itu dari Sigma ke angka. Oke, hari ini kelasnya saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa segera dikerjakan mumpung masih nemplek ilmunya. Nanti kalau sudah besok apalagi mepet deadline sudah lupa. Malah kalau lupa malah buka YouTube lagi, malah balik lagi kan. Ya, saya lagi di luar ini, Mbak. Nggak bawa charger. Ya, nanti saya share pastilah. Saya kan rajin share YouTube dan PPT. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf ya, hari ini agak cepat. Dan semoga semakin karena kelasnya cepat semakin ingat. Kalau terlalu lama nanti lupa semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.